Tapi begitu kita hancur di atas kita punya negeri, maka Tuhan menjawab itu dengan kotak kosong. Kotak kosong maju supaya selamatkan orang. Kalau terada nanti tidak bisa. Nanti penguasa yang punya uang tetap dia menindas mereka dengan dia punya kehendak. Jadi rahne ya pirkara jani ne yari rom koram na ku fevni ku tarimai bida di balak ditanggung jawab peko. Tuni. Aku ini nih. Kita tak parau di bawah. Rambut itu. Masker nari. Oh, protokol kesehatan kirwabil do kena sanksi kirwarjai. Semua ikan aplaus. Untuk mengkampanyekan kota kosong itu tidak bisa. Hal itu dikarenakan kota kosong merupakan bukan peserta pemilu dan tidak memiliki visi misi. Selain itu, kota kosong juga tidak bisa membentuk tim kampanye dan pelaksanaan kampanye. Kendati begitu, kota kosong boleh untuk disosialisasikan dengan catatan tidak terjebak dalam masalah yang berkaitan dengan ujaran kebencian, isu sara maupun hoaks. Nah, kaitannya dengan kolom kosong, kalau kampanye itu sebenarnya tidak bisa melakukan kampanye dari definisi kampanye yang ada di undang-undang. Karena kolom kosong atau kotak kosong ini adalah bukan peserta pemilu dan tidak mempunyai visi dan misi. Kemudian kolom kosong ini juga tidak bisa membentuk tim kampanye maupun pelaksana kampanye. Sehingga secara normatif yang namanya kolom kosong ini tidak bisa melakukan kampanye, Mas. Yang bisa dilakukan kolom kosong itu adalah disosialisasikan. Nah, tinggal himbauan kami dalam mensosialisasikan ini tentunya juga tidak asal mensosialisasikan ya di sana. Ada rambu-rambu juga ketika mensosialisasikan ini sebetulnya bahwa baik pasangan calon maupun kolom kosong ini sama-sama boleh dipilih, sah secara konstitusi untuk dipilih. Pemilih boleh memilih pasangan calon, boleh juga memilih kolom kosong sebagai alternatif apabila tidak pas atau tidak cocok dengan visi misi program ataupun tidak cocok dengan pasangan calon, boleh memilih kolom kosong ini. Cuma dalam mensosialisasikan kami berpesan jangan sampai terjebak dalam kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal nanti yang menyinggung masalah ujaran kebencian, isu sara maupun hoax ya. Nanti sosialisasi ini lebih pada cara-cara berpolitik yang dewasa ini. Disosialisasikan saja bahwa memang kolom kosong itu boleh untuk dipilih. Pasangan calon juga sama, pasangan calon boleh dipilih, kolom kosong boleh dipilih. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV.
Ketua DPD Golkar Raja Ampat bersama anggota pemenangan pemilu Papua dan Papua Barat DPP Golkar. Raja Ampat DPP Partai Golongan Karya Golkar kembali tegaskan bahwa bagi kader Partai Golkar di Kabupaten Raja Ampat yang tidak menaati asas partai, maka akan ditindak sesuai dengan mekanisme partai. Hal tersebut ditegaskan oleh Martinus Werimon selaku perwakilan DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Papua dan Papua Barat dalam konferensi pers yang digelar di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020 waktu Indonesia Timur. Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Raja Ampat, simpatisan maupun kader Partai Golkar baik itu fraksi ataupun pengurus bahwa pengurus DPD Golkar Raja Ampat yang sah adalah Bung Roni Dimara dan teman-teman, ungkap Martinus. Menurut Martinus, DPP Partai Golkar telah final memberikan rekomendasi kepada pasangan Faris Ori dalam kontestasi pemilu kada Raja Ampat. Sebab itu, bagi seluruh kader partai untuk loyal dan konsisten terhadap perintah partai. Bagi kader Partai Golkar di Raja Ampat yang sengaja bermain-main, membelot apalagi mengkampanyekan kotak kosong, melawan Partai Golkar, maka DPP Partai Golkar akan memproses itu sesuai dengan mekanisme partai yang ada, tegasnya. Lanjut Martinus, DPP Partai Golkar tidak segan-segan mencopot anggota DPRD dalam fraksi yang sengaja bermain-main dan bertentangan dengan amanat Partai Golkar. Saya selaku anggota bidang pemenangan pemilu wilayah Papua dan Papua Barat menyatakan ini secara resmi bahwa ini adalah perintah Ketua Umum, jangan ada kader di daerah yang sengaja bermain-main, karena Ketua Umum sudah menandatangani surat rekomendasi itu dengan sah. Ditambahkan Martinus, kedatangannya di Raja Ampat adalah resmi perintah partai yang mana berdasarkan surat tugas yang ia kantongi, dengan nomor ST-105, DPP, Golkar IX 2020. Untuk diketahui, dalam konferensi pers tersebut, Martinus Werimon juga didampingi PIT Ketua DPD Golkar Kabupaten Raja Ampat Roni Dimara, Sekretaris DPD Golkar Raja Ampat Soleman Dimara serta beberapa pengurus DPD Golkar Raja Ampat. Waisai Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat target 90% menangkan Pilkada serentak di Provinsi Papua Barat pada tanggal 9 Desember tahun 2020 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua DPD Demokrat Papua Barat Abdul Faris Umlati Afu melalui Wakil Ketua Martinus Abraham Nasarani. Pemirsa, kami akhiri terlebih dahulu breaking news Metro TV dalam program-program dan lainnya. Saya Irdawati pamit undurkan diri, sampai jumpa di lain kesempatan.